sangat ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-245 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Patriawati sebagai Sitangsu, Idris Apandi sebagai Ramapati, Rusli sebagai Rasmi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti dan Sitangsu bermalam di lereng Bukit Sunyagara. Mereka dapat menemukan sebuah gua untuk berteduh atau menginap. Sitangsu kagum melihat pemandangan di sekitar bukit. Dia ingin tinggal di bukit itu barang beberapa hari lamanya. Sore harinya, Rakuti pulang membawa seekor genji. Genji adalah anak babi hutan yang masih kecil. Malam harinya Rakuti memotong binatang itu dan membakar dagingnya di atas api unggun. Ayo Sitangsu, makanlah. Jangan kau biarkan perutmu kosong. Nanti kau sakit. Ayo makan. Tidak, Kakang Rakuti. Aku tidak sampai hati. Nanti kau lapar. Ayo makanlah. Tidak apa-apa. Anak babi hutan ini memang biasa dimakan orang. Tidak, Kakang. Aku tidak tega mengunyah daging binatang yang tidak berdosa, yang telah dibunuh oleh suamiku. Kakang, mengerikan sekali. Aku takut, Kakang. Benarkah kau ini Kakang Rakuti suamiku? Sitangsu, ada apa denganmu?
Benarkah kau, Kakang Rakuti? Kau aneh sekali. Sudahlah. Ayo kita makan bersama-sama. Nah, lihat. Aku sudah menghabiskan 2 potong daging genjit. Enak sekali rasanya. Lezat juga. Kau boleh mencicipinya kalau kau tidak percaya. Ayo. Tidak, Kakang Rakuti. Aku tidak mau makan daging itu. Makanlah sendiri. Si Tangsu, ada apa kau ini? Kakang, kau telah membunuh seekor anak binatang yang tidak berdosa, kemudian membakarnya, kemudian melahapnya dengan perasaan nyaman. Kau telah menghilangkan nyawa sesama makhluk untuk memuaskan hawa nafsumu, Kakang. Tidak, Kakang Rakuti. Aku benar-benar tidak sampai hati. Makanlah sendiri. Aku dapat menemukan sebuah pohon dari sana. Biarlah aku makan buah-buahan ini saja. Baiklah kalau begitu. Nanti kalau kau merasa lapar dan kau ingin makan, aku akan menyisakan beberapa potong. Lihat. Kau bisa mengambilnya sendiri dan membakarnya. Malam segera tiba. Jutaan bintang bertaburan di angkasa raya. Suasana di lereng Bukit Sunyagara menjadi sunyi dan lengang. Bukit itu benar-benar nampak seperti sebuah rumah yang sunyi dan lengang. Rakuti dan si Tangsu belum tidur. Nampaknya si Tangsu sudah melupakan soal daging genji. Dia mulai bersikap biasa lagi kepada suaminya. Bahkan sekarang dia menampakkan wajahnya yang berseri-seri, penuh kemanjaan. Aku sudah mengantuk sekali, Kakang. Aku mau tidur. Si Tangsu, kau benar-benar tidak mau makan daging itu? Sudahlah, Kakang. Aku tidak akan mati hanya karena tidak memakan daging genjik itu. Ya, kalau begitu, tidurlah. Kakang, kau jangan pergi kemana-mana. Di sini saja. Biarlah aku menggenggam tanganmu. Aku ingin tidur sambil menggenggam tanganmu yang perkasa. Nah, begini rasanya lebih nyaman. Apa yang kau rasakan, Kakang Rakuti? Apa maksudmu? Iya, apa yang kau rasakan? Aku ingin tahu apa yang kau rasakan sekarang ini. Apakah kau merasa bahagia, Kakang? Tentu saja aku merasa bahagia. Kau tidak berdusta, Kakang? Untuk apa aku berdusta kepada istriku sendiri? Baiklah, aku percaya. Aku juga merasa sangat bahagia. Aku teringat pada saat kita masih tinggal di desa Ganding. Setiap hari kau bekerja mengolah tanah. Keringatmu bercucuran. Wajahmu sampai merah padam kena sengatan matahari. Kau nampak bagaikan seekor lembu jantan yang pantang menyerah. Kemudian menjelang sore hari, kau pulang ke rumah. Dan aku bersama ibu sudah menyiapkan makan malam untuk kita bertiga. Kemudian kita makan bersama-sama di ruangan pendopo. Dan setelah itu, kita tidur di ruangan bilik sambil bicara tentang masa panen yang akan datang. Bertahun-tahun lamanya kita hidup dengan cara seperti itu, Kakang. Alangkah tenangnya, alangkah damainya. Kehidupan yang tenang, setenang air pegunungan yang gemercik mengalir sepanjang tahun. Kehidupan yang damai, sedamai burung-burung terbang melintas di pohon. Entah mengapa, Kakang, tiba-tiba aku teringat semua itu. Aku teringat masa-masa kita hidup bersama dan menikmati kebahagiaan. Si Tangsu istriku, malam ini kita juga bersama-sama. Lihatlah, Kakang Murakuti sekarang juga sedang berada di sampingmu, di dekatmu. Apakah hal ini akan berlangsung selama-lamanya, Kakang? Entah mengapa, hatiku tidak enak. Suatu saat aku ingin menangis. Aku tidak tahu apa sebabnya. Tiba-tiba saja kerongkonganku menjadi kering dan mataku basah. Aku takut kehilangan kau, Kakang. Aku takut menghadapi saat-saat perpisahan. Benarkah kita akan berpisah, Kakang? Benarkah nasib akan merenggut kebahagiaan kita? Si Tangsu, kau tidak usah bicara macam-macam. Siapa yang akan memisahkan kita?
Justru kita telah dipertemukan oleh nasib. Sudahlah si Tangsu, tidurlah. Baiklah Kakang, aku akan tidur sambil menggenggam tanganmu. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti membiarkan istrinya tidur sambil menggenggam tangannya. Melihat si Tangsu tidur nyenyak, kembali Rakuti merasakan tekanan berat di hatinya. Dia menjadi sedih. Sedih bercampur rasa putus asa yang tidak dapat dimengerti. Tiba-tiba pikirannya terganggu kembali oleh kata-kata sang Ramapati dan nasihat Rasemi sahabatnya. Kau harus patuh. Seorang abdi harus taat. Sekarang kepatuhanmu, ketaatanmu diuji. Cari si Tangsu sampai ketemu. Dan setelah itu singkirkanlah istrimu itu jauh-jauh. Dia telah mengecewakan hati Gusti Prabu Jayanegara. Dia pantas mati. Cepat kerjakan perintah ini, Rakuti. Kalau sampai kau berani membangkang, masa depanmu sebagai seorang punggawa kerajaan akan lenyap, sirna tanpa bekas. Jangan turuti perasaanmu, Rakuti. Ingat, kau sudah melangkah terlalu jauh. Kau sudah dapat meraih sebagian dari cita-citamu. Apakah kau akan mundur begitu saja dan bersikap seperti seorang bocah ingusan? Aku adalah sahabatmu. Aku bermaksud baik. Itulah sebabnya aku memberimu nasihat. Sekarang kaulah yang memutuskannya, Rakuti. Kalau kau melihat si Tangsu sebagai istrimu, sebagai sosok wanita yang kau cintai, tentu saja hatimu akan berat untuk melaksanakan tugas itu. Tapi kalau kau melihat si Tangsu sebagai hambatan, sebagai rintangan bagimu untuk meraih cita-cita yang tinggi, aku yakin kau akan mampu melaksanakannya. Rakuti mendesah perlahan. Angin malam menerpa dinding-dinding goa dan menyapu rambutnya yang ikal. Si Tangsu masih tidur dengan nyenyak. Tapi sekarang dia tidak lagi menggenggam tangan Rakuti. Rakuti mengamati wajah istrinya yang cantik jelita. Dan kecantikannya itu sama sekali tidak berkurang karena sedikit cacat di wajahnya akibat perbuatan sewenang-wenang Prabu Jayanegara. Si Tangsu, benarkah aku harus membunuhmu? Benarkah aku harus membunuh wanita cantik, istriku ini? Apakah memang sudah nasibnya harus mati di tangan Rakuti? Wajah Rakuti menjadi tegang, bibirnya gemetaran, beberapa tetes air mengalir di sudut matanya. Tangannya gemetar ketika meraih tombak Padmayoni yang tergeletak di sebelahnya. Rakuti bangkit perlahan-lahan, kemudian duduk di mulut goa. Pandangannya menyapu lembah yang hitam oleh malam. Untuk sementara dia duduk di situ sambil menggenggam tombak Padmayoni. Sekali waktu dia menoleh ke arah istrinya yang masih terbaring di atas lempengan batu. Si Tangsu masih tidur dengan nyenyak. Pada saat berikutnya si Tangsu bermimpi. Tiba-tiba saja dia melihat layar kehidupan dibuka, dibentangkan di hadapan matanya. Si Tangsu melihat seekor benji, anak babi hutan berlari-lari kecil di atas rumpun ilalang. Binatang itu sepertinya berlari-lari ketakutan. Pada saat selanjutnya dia melihat Rakuti mengintai di balik rimbunan daun-daun perdu sambil menggenggam tombak Padmayoni. Si Tangsu terkejut.
Dia melihat mata suaminya bernyala-nyala. Dia melihat mata itu memancarkan niat pembunuhan yang kejam. Buru-buru si Tangsu berlari-lari kecil menghampiri Rakuti. Jangan, Kakang. Jangan bunuh binatang itu. Diamlah si Tangsu. Kita lapar. Kita membutuhkan makanan. Kita bisa makan buah-buahan. Janganlah membunuh seekor binatang yang tidak berdosa. Jangan ganggu aku si Tangsu. Pergilah. Sini. Berdirilah di belakangku. Jadi kau akan tetap membunuhnya, Kakang? Kau sampai hati membunuhnya. Aku tidak mau kelaparan. Kita harus makan kenyang malam ini. Tidak, Kakang Rakuti. Kau bukan takut kelaparan. Kau memang sengaja ingin membunuh binatang itu. Aku dapat melihat niat itu di matamu. Kumohon jangan. Jangan lakukan, Kakang. Kasihanilah anak binatang itu. Apa salahnya? Apa dosanya, Kakang? Jangan ganggu aku si Tangsu. Pergilah. Nanti anak binatang itu melarikan diri. Ayo pergi. Jawab dulu, Kakang. Jawab dulu pertanyaanku. Apa salahnya Genji itu? Apa dosanya sehingga kau ingin membunuhnya? Dia memang tidak berdosa apa-apa. Tapi aku harus membunuhnya. Aku membunuhnya untuk memenuhi hasrat perutku ini. Aku lapar dan ingin makan. Kau juga harus makan. Kalau kau bertanya tentang dosa, barangkali perut kita ini yang berdosa. Sudahlah si Tangsu, minggirlah, awas. Aku akan membidik anak binatang itu dari sini. Aku akan menancapkan ujung tombakku ini tepat di lehernya. Lihatlah. Yey! Kau benar-benar telah membunuhnya, Kakang. Lihatlah, anak binatang itu terkapar. Darah segar menyembur dari lehernya. Aku telah membidiknya dengan tepat sekali. Dia pasti mati. Dan sebentar lagi aku akan membakar dagingnya untuk santap malam. Kau kejam sekali, Kakang. Kejam sekali. Menyeramkan sekali. Anak babi hutan itu pasti merasa kesakitan. Lihatlah, Kakang. Dia menggelepar-gelepar. Mungkin dia sekarang sedang meregang nyawanya. Kau telah menyakitinya, Kakang. Kau telah menyiksanya. Kasihan dia, Kakang. Kasihan anak binatang itu. Selanjutnya si Tangsu melihat Rakuti menggandeng tangannya. Dan mereka melangkah perlahan-lahan mendekati anak babi hutan yang sedang sekarat. Pada saat berikutnya, si Tangsu melihat wajah anak babi hutan itu berubah sedikit demi sedikit. Si Tangsu terkejut, bibirnya gemetaran. Dia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Wajah anak babi hutan itu berubah menyerupai wajahnya sendiri. Kakang! Kakang Rakuti! Lihatlah, Kakang! Lihatlah siapa yang kau bunuh! Lihatlah! Tidak! Aku tidak percaya! Tidak! Tidak! Si Tangsu terbangun, napasnya tersengal-sengal, wajahnya menjadi pucat pasi karena mimpi buruk. Mendadak dia melihat seorang laki-laki perkasa berdiri hampir menutupi seluruh mulut goa. Laki-laki itu menggenggam sebatang tombak pendek. Laki-laki itu adalah Rakuti, suaminya. Kakang? Iya. Kaukah itu Kakang Rakuti? Iya. Ada apa si Tangsu? Mengapa kau terbangun? Apa yang kau lakukan di situ, Kakang? Mengapa kau berdiri di situ dengan menggenggam tombak? Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa gelisah. Aku tidak bisa tidur. Tadi aku berjalan-jalan sebentar di halaman gua. Jangan berdiri seperti itu, Kakang. Letakkan tombakmu. Aku takut kau menggenggam senjata seperti itu di depanku. Atau barangkali kau ingin membunuhku, Kakang? Apa?
Aku ingin membunuhmu. Si Tangsu, mengapa kau bertanya seperti itu? Si Tangsu kemudian menceritakan mimpinya yang mengerikan tentang Rakuti yang membunuh seekor anak babi hutan. Anak binatang itu menggelepar-gelepar meregang nyawa. Mendadak wajahnya perlahan-lahan berubah menyerupai wajahnya sendiri. Aku takut sekali, Kakang. Memang apa yang kulihat hanyalah sebuah mimpi. Tapi aku takut. Aku takut mimpi itu akhirnya akan menjadi kenyataan, Kakang. Si Tangsu, jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin aku akan membunuhmu? Dan untuk apa? Aku sudah jauh-jauh membawamu meninggalkan kota Raja Majapahit. Aku sudah cukup merasa bahagia jika dapat hidup bersama kembali denganmu. Mudah-mudahan kau tidak berkata dusta kepadaku, Kakang. Nampaknya kepercayaanmu kepada suamimu sekarang sudah mulai luntur, Si Tangsu. Aku sangat tercekam oleh peristiwa mimpi itu, Kakang. Lupakan saja. Mungkin kau masih terpengaruh melihat aku membunuh anak babi hutan itu. Dan akhirnya terbawa ke dalam mimpi. Sudahlah, lupakan saja. Lebih baik kita istirahat. Ayo, Si Tangsu. Letakkan dulu tombakmu itu, Kakang. Aku ngeri melihatnya. Setiap kali aku melihatmu menggenggam tombak itu, aku seperti sudah dapat merasakan mata tombak itu menyayat ulu hatiku. Letakkan dulu tombak itu, Kakang. Letakkan. Baiklah, baik. Maafkan aku, Si Tangsu. Maafkan kalau aku telah menakut-nakutimu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Janganlah mempunyai pikiran macam-macam. Kita akan segera tiba di Desa Ganding. Dan kita akan hidup bahagia di sana untuk selama-lamanya. Rakuti meletakkan tombak Patmayoni di lantai goa. Kemudian dia melangkah perlahan-lahan mendekati Si Tangsu. Mereka berdekapan sesaat lamanya. Rakuti membelai wajah istrinya. Si Tangsu menangis terisak-isak sambil mendekap dada suaminya yang bidang. Jangan lakukan lagi, Kakang Rakuti. Janganlah menakut-nakuti aku seperti itu. Nanti aku bisa mati ketakutan. Maafkan aku, Si Tangsu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku memang sering kali gelisah. Dan setiap kali aku merasa gelisah, tanganku rasanya gatal untuk mencengkram tombak Patmayoni. Sudahlah. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Ayo, kita tidur, istriku. Kita tidur dan mimpi bersama-sama. Mimpi yang indah. Kakang Rakuti. Si Tangsu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kembali Rakuti mendekap istrinya. Si Tangsu membalas dengan mesra, dan mereka pun bermesraan sesaat lamanya, sebagaimana layaknya sepasang suami istri. Si Tangsu merasa sangat bahagia. Demikian pula Rakuti. Untuk sesaat lamanya dia dapat melupakan beban yang menghimpit hatinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Rakuti sanggup melaksanakan tugas yang dibebankan Sang Ramapati? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu
subscribe. Jadikan harimu lebih